malaikat maut belum nampak, husnul khotimah belum pasti, sakaratul maut belum lewat, status kita STJ, status tak jelas. Mudah-mudahan kita semua berakhir dengan husnul khotimah insyaallah. Menangis tetap menangis, saya tetap menangis mencium jenazah Habib Mahdi. Pulang saya dari Jeddah, berhenti di Jakarta Transit, sudah dipanggil ke pintu pesawat, tak jadi saya pulang ke Pekanbaru. Saya alihkan penerbangan ke Palembang untuk berjumpa terakhir kali. Ya Allah, izinkan aku terakhir kali datang ke rumah ibunda Habib Mahdi bin Syihab. Walaupun tak sempat, tadi baru datang saya ke kuburan beliau. Begitulah kasih sayang antara orang. Tapi ada yang lebih sayang lagi. Yang sayang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang sekarang umur sudah 40, 41, 42, 43, inilah masanya bertaubat nasuha. Yang 39 Pak Ustaz, bukan berarti yang di bawah 40 boleh mabuk sakau, bukan. Bukan itu maksudnya. Yang sudah 40, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul umur 40. 40 usia kesempurnaan. Usia kesempurnaan. Mudah-mudahan kita kalau dibeli umur 40, 40-nya bernilai amal soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Halaman 9. Tulisan ini dibuat di atas langit. Tidak di Palembang, tidak di Jakarta, tapi penerbangan dari Cengkareng ke Sultan Badarudin. Jam 18.30 naik Batik Air. Ini dapat iklan gratis sedikit Batik Air. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Kalau di pesawat jangan tidur. Yang mau ditegur nih siapa? Ustaz Somad. Ustaz Somad asal bergerak pesawat tidur. Sampai pramugari yang membangunkan. Bangun sayang, kata dia. Tolong yang itu tadi jangan diupload, nanti didengar istri saya dulu. Menulis, walaupun di atas pesawat menulis. Ada seorang ulama Mesir, jabatannya Syekhul Azhar, namanya Syekh Abdul Alim Mahmud, dapat gelar doktor dari Sorbonne Paris Perancis, terbang dari Kairo ke Bombay India. Dia sempat menulis autobiografi, judul kitabnya Alhamdulillah Hadihi Hayati. Ditulisnya buku itu di atas pesawat, selesai satu kitab. Tak ada waktu yang hilang sia-sia. Dan hari ini Masya Allah, rupanya Yuk Cici pun menulis ini di atas pesawat, mengingatkan saya dengan Syekh Abdul Halim Mahmud. Maka tadi saya ditanya oleh Pak Mawardi Yahya, Ustaz Somad berapa jam tidur malam? Tadi di belakang beliau tanya, Ustaz berapa jam tidur malam? Saya bilang, saya Pak asal bergerak mobil itu tidur. Asal bergerak tidur. Jadi orang banyak sekali menyangka saya ini kurus karena tak tidur dan tak makan. Ustaz ini pasti makannya sedikit, tidurnya sedikit. Padahal sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit makan. Jadi kalau saya ini kurus, ini memang sudah takdir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, manfaatkanlah walaupun terbang, walaupun di atas pesawat, menulis. Karena semua waktu akan ditanya Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Semua waktu kita akan ditanya Allah. Makanya Allah bersumpah demi waktu 6 kali dalam Quran. Waktu subuh, was-subhi idza tanaffas. Waktu fajar, wal fajri walayalin ashr. Waktu duha, wad-duha wal laili idza saja. Waktu siang, wan nahari idza tajalla. Waktu petang, wal asri innal insana lafi khusr. Waktu malam, wal laili idza yaghsha, wal laili idza tajalla. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Wan nahari idza tajalla, wal laili idza yaghsha, wad duha wal laili idza saja. Jadi waktu inilah yang paling banyak. Dulu waktu itu dibagi 3. 8 jam tidur. Kalau tak tidur 8 jam, kena penyakit 5L. Lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. 8 jam kerja. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Yang 8 jam, tak tahu pergi kemana. Yang 8 jam, habis. Update status, scroll Instagram, YouTube, Netflix. Habis semua waktu kita. Mudah-mudahan semua waktu
waktu kita bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini Pak Ustadz kalau dibaca satu-satu kapan selesai? Kira-kira menjelang subuh lah. Saya sedang berdiri aja 60 menit apalagi duduk. Halaman 11. Halaman 11. Coba tengok di alinea terakhir paling bawah, halaman 11. Ibuku biasa kami panggil Umi, bernama Hajjah Sofia binti Tarmizi, lahir tahun 1947, seorang wanita sederhana, penyabar, baik hati, kasih sayang, solihah, istiqomah, banyak beribadah. Ini renungan untuk ibu-ibu. Kira-kira nanti ibu-ibu bisa tak anaknya mengingat macam ini? Insya Allah, amin. Jangan sampai nanti ibu anaknya menulis, emakku tukang mengamuk, apalagi kalau akhir bulan, rambutnya macam mak lampir, memanggil anak-anaknya hantu setan. Ini adalah kejujuran seorang anak. Bagaimana beliau menyifati ibunya? Ibuku wanita sederhana. Nih, walaupun rumah makan sederhana, tidak sederhana. Ibuku seorang yang sederhana, penyabar. Ini untuk ibu-ibu yang tak sabar, sikit-sikit mengamuk, sikit-sikit marah. Bukan cuma anak, lakinya pun dicampakkannya ke Sungai Musi. Baik hati, penuh kasih sayang. Jadi kalau ibu mau anak ibu membangunkan masjid, maka ibu mesti menjadi penyabar. Tapi bukan berarti penyabar lalu anak ibu pacaran ibu biarkan. Bu, ku bawa anak ibu jalan-jalan ya. Bawalah. Sampai subuh ya bu. Enggak apa-apa. Kata Ustaz Somad, kita mesti sabar. Itu bukan sabar, bodoh. Ibu mesti marah, ibu mesti mengamuk kalau anak tidak menutup aurat. Air hujan jatuh tidak jauh dari pincurannya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali buah itu jatuh ke sungai atau dilarikan burung. Jadi kalau bapak ibu melihat Yuk Cici, Ibu Kartika Sandra Desi sederhana, itu adalah contoh dari ibunda Umi Hajjah Sofia. Mudah-mudahan ibu-ibu semua baik-baik, sabar-sabar, sehingga anaknya pun menjadi anak yang baik insyaallah. Amin. Bagi yang lajang-lajang, carilah istri yang sifatnya macam ini, yang baik-baik. Yang udah menikah, jaga-jaga ajalah yang lama tuh. Carilah istri yang sifatnya macam ini, yang baik-baik. Yang udah menikah, jaga-jaga ajalah yang lama tuh. Cari ajalah yang lama tuh. Adalah karena Umi tidak pernah aku melihatnya dalam amarah, tak aku melihatnya dalam amarah, tak pernah dia bercakap kasar. Dan bagi penulis buku ini, Yuk Cici, ayah beliau meninggal dan ibu Cici, ayah beliau meninggal. Jadi dengan menyebut nama ibu, otomatis ayah ikut. Tapi kalau sebut nanti kalau ditanya, kenapa tak nama ayah? Ibu 3 melahirkan, cobalah yang 3 ini. 10 hari. Balik dari sini, fisaluhu fi amaini, mengandang dagingnya, melengkung tulang bau dunia. Setelah lahir masjid,
mengalir pahala jariahnya untuk mereka sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Halaman 14. Di halaman 14 ini, kalau ada di antara bapak ibu anak muda berkata, oh iyalah bisa bangun masjid karena anggota dewan, bisa bangun masjid karena orang kaya, bisa bangun masjid karena duit banyak. Baca halaman 14. Mulai jualan es, saking majunya berbaris kulkas di rumah, sampai 12 kulkas jual es. Jadi penulis buku ini hidupnya bukan berada di atas awan. Beliau bukan bangsawan, bangsa yang hidup di atas awan. Penulis buku ini from zero, dari nol, dari keluarga yang biasa-biasa saja. Nanti baca sendiri di rumah. Ini anggap aja sebagai cuplikan, ibarat nonton film. Ini cuplikan pendeknya, supaya nanti termotivasi untuk membaca di rumah, bahwa beliau dengan penuh kesungguhan sampai akhirnya terwujud apa yang diberikan Allah. Sebetulnya bisa aja duit untuk masjid ini dibelikan ke mobil mewah, dibelikan ke gelang dan rantai, dibelikan permata berlian. Bisa apa tak bisa? Bisa. Tapi beliau ingin sesuatu yang kalau sudah meninggal bisa mengalir sebagai amal jariah. Biasanya orang kalau hidupnya dari nol, kalau dia punya duit, dua kemungkinan. Pertama, sangat royal, sangat sosial. Yang kedua, pelit, bin bakhil, bin medit, bin kedekut, bin kikir, bin getah basah. Rupanya penulis buku ini dia memilih jalur yang kedua. Setelah dia punya duit, dia bangun masjid, dia bagikan makanan, dicetakkan buku. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Adik-adik yang hari ini susah, yang hari ini bukan siapa-siapa, tapi kalau kalian bersungguh-sungguh, nanti dibukakan Allah pintu rezeki. Bangunlah masjid seperti yang dibuat oleh Yuk Cici hari ini insyaallah. Amin. Buku ini buku motivasi. Buku ini bukan hanya motivator yang diundang ke hotel. Mau masih motivasi, panggil motivator dari Jakarta, undang ke hotel, hidupkan sound system, suara menggelegar, bangkit, bangkit. Keluar dari hotel, loyo. Motivasinya langsung. Jadi siapa mahasiswa-mahasiswa di kampus yang mau motivasi, motivator, datang ke Masjid Umi Haja Sofia. Ini menjadi motivasi yang luar biasa insyaallah. Amin. Halaman 15. Baris paling bawah. Ketika jam 2 dini hari, alarm Umi pasti bangun. Alarm Umi berbunyi dan Umi pasti bangun. Kita kadang berbunyi dia, cuman kita tak bangun. Jam 2 alarm Umi berbunyi dan dia bangun. Terdengar sayup suara tangisnya mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya, Umi model apa yang dibangunkan anaknya masjid? Umi model apa yang dikabulkan Allah doanya? Nih kuncinya di halaman 15. Umi yang bangun jam 2 malam, bukan yang bangun jam 2 malam karena habis menonton drama Korea. Bukan yang bangun jam 7 pagi yang tak sholat subuh. Mudah-mudahan umi-umi, ibu-ibu berubah jam tidurnya malam ini. Ini makanya bedah buku ini tak bisa lama-lama. Sebentar lagi pulang karena kita mau bangun jam 2 malam nanti insyaallah. Amin. Kalau tak bisa bangun jam 2, paling tidak bangun jam 4. Sholat subuh waktu Palembang jam 4.21. Bangun jam 4, mandi, spesial, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir, berzikir istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. InsyaAllah dalam 20-30 menit berkumandang azan subuh. Bagi yang tak sanggup jam 2 malam. Kalau mau anak kita soleh, mau anak kita sukses, mintalah melalui sambungan langsung jarak jauh SLJJ, bebas gangguan. Siap? Dari bunyinya tak siap.
satu. Umi Alenia Tengah, izinkan aku menjual rumah ini. Berapapun duitnya, semuanya akan aku bangunkan ke masjid. Laku 1.500.000.000, 1,5 M. Maka semua hasilnya dibangunkan ke masjid. Walaupun tak cukup, ini hanya modal awal, dilanjutkan dengan yang lain. Menjual rumah sendiri untuk membangun rumah Allah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah hendaknya tempat di surga insyaallah. Amin. Jadi banyak orang yang bisa berceramah suara menggelegar, tapi Cici tidak berceramah. Penulis buku ini Ibu Kartika Sandra Desi tidak menggelegar membacakan ayat, tidak menjerit, tapi langsung amal bukti nyata. Apa kata hikmah? Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan lebih menyentuh hati daripada cakap. Beribu kata kita atur menjadi kalimat yang indah, tapi hari ini langsung orang melihat. Apa kata orang? Itu hasil menjual rumah 1,5 M, modal awal, akhirnya dibangunkan. Tapi jangan pulang dari sini semuanya jual rumah besok pagi. Karena yuk Cici, itu rumah dia yang satu, banyak rumahnya yang lain. Saya khawatir juga. Ini jamaah ini kan banyak yang militan ini. Besok pagi semua jual rumah. Tapi paling tidak ada pengorbanan. Kalau kita berkorban, kita akan sayang. Kenapa kita tidak sayang? Karena tidak berkorban. Korbankan. Sehingga beliau sangat sayang dengan masjid ini. Kenapa? Karena ada pengorbanannya. Halaman 23. Mengapa yang bertuah beruntung orang gandus? Kenapa bukan daerah lain? Karena orang ganduslah yang mau menjual tanahnya dengan harga yang sesuai. Wahai tuan-tuan tanah, wahai tuan-tuan takur, wahai yang banyak tanah, kalian akan mati dimakan cacing tanah. Kalau dengar ada ustadz mau bangun pesantren, kalian lambungkan harganya. Kalau ada kalian dengar orang mau bangun masjid, kalian naikkan harganya. Akhirnya orang tak jadi bangun pesantren, tak jadi bangun masjid. Siapa yang membeli tanah? Orang kafir beli tanah, dibuatnya diskotik, mengalir dosanya ke kubur kalian. Tapi orang gandus baik-baik, yang dulu, yang sekarang tak tahu. Nih, betua, Mama Dede datang kemari. Ustadz Kemas Ali datang kemari. Habaib kita datang kemari. Beruntung betua. Beruntung apa tidak orang gandus? Beruntung. Tempat lain belum tentu didatangi para alim, para ulama, para habaib. Iktikaf bulan Ramadan, malam-malam 10 malam terakhir. Ini semua keberkahan. Kenapa? Karena orang gandus menjual tanahnya tidak melambung, hanya mencari dunia. Bayar tetap bayar, bukan gratis. Bacalah di situ, ada dituliskan. Bapak Burhanuddin dengan luas 12.500 meter dengan harga akhirnya disepakati 1,800 juta, 1,8 M. Mudah-mudahan orang yang menjual tanahnya tidak melambungkan harganya juga mendapatkan amal jariah insyaallah. Amin. Pulang dari sini masing-masing orang gandus mewakafkan tanahnya. Ustaz Somad, tanah yang itu saya wakafkan. Tanah siapa? Enggak tahu. Mana bisa mewakafkan tanah orang? Yang kita wakafkan itu tanah kita. Tak habis-habis buku ini. Udah saya lipat-lipat tadi, yang penting-penting aja. Halaman 36. Sudah hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Belum pernah saya seumur hidup dicetakkan tapak tangan saya, baru di Masjid Umi Haja Sofiah ini. Dulu saya tak tahu apalah gunanya ini. Setelah Habib Mahdi meninggal dunia, baru saya paham.
Bagaimana kita tahu ukuran tangan Habib Mahdi? Waktu dulu kita masih sama hidup, semua kita tahu. Saya kalau mau nengok tangan Ustadz Kemas Ali bisa saya tengok. Kalau mau tahu saya tangan Ustadz Solhas bisa saya lihat. Kalau saya mau tengok tangan Habib Gasim bisa saya tengok. Kalau saya mau tahu tangan Pak Prima Salam bisa saya tengok. Tapi Habib Mahdi setelah meninggal baru kita tahu. Sekarang siapa yang mau menengok tangan Habib Mahdi, tinggal cari di mana. Tengok tangan Habib Mahdi. Ada. Tangan Ustaz Somad ada di situ. Baru sekarang tahu, kita paham. Dia yang betul-betul tanda tangan. Nah, inilah dia tanda tangan. Kalau yang lain itu coret-coret aja. Yang betul-betul tanda tangan lengkap dengan 5 jari. Tapi tolong pahami baik-baik, itu tanda tangan, bukan coblos nomor 5. Semua ada di situ, masya Allah, tabarakallah. Oh, ini tidak boleh, ini haram hukumnya, nggak boleh mencetak tapak tangan. Al aslu fil asya al ibahah. Hukum segala sesuatu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Tak ada dalil yang mengharamkannya. Mana dalilnya boleh mencetak tapak tangan? Tapak kaki Nabi Ibrahim dicetak. Di mana Pak Ustadz? Itu kau pernah umrah kan? Saya pernah umrah. Tak pernah kau tengok? Enggak, ramai orang takut saya Pak Ustadz. Itu yang di depan makam Ibrahim di dalam. Itu bekas tapak kaki. Tapak kaki Nabi Ibrahim, diinjaknya batu itu jadi lunak, tercetak tapak kakinya. Itulah dalil boleh mencetak. Tapi itu kan kaki, ini tangan, kias. Kalau kaki boleh apalagi tangan. Tapi ini patung. Yang namanya patung itu lengkap dari ujung rambut ke ujung kaki, itu baru tak boleh. Oh gitu Pak Ustadz. Ya, saya di rumah saya ada patung gajah Pak Ustadz. Hilangkan semua, tinggalkan belalainya. Boleh. Di kamar saya ada patung burung merpati Pak Ustadz. Ada lampu di muncungnya. Hilangkan badannya, tinggalkan kepalanya. Boleh. Yang tak boleh itu utuh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Makanya di Saudi Arabia yang paling ketat masalah patung itu di mal-mal tetap boleh. Yang tempat peraga pakaian. Kenapa? Tak ada kepalanya. Ada kepalanya tapi rata wajahnya. Selama tidak utuh maka hukumnya boleh. Mana tahu nanti ada yang latah-latah. Apa ini bid'ah nih? Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Cetakkan mukanya sekalian. Berikutnya halaman 40. Halaman 40. Sayang seorang ibu mesti terbalas. Tapi biasanya orang salah gaul. Niatnya tidak berkembang. Macam benih di dalam gurun pasir, mati tak tumbuh. Kenapa penulis buku ini, Ibu Kartika Sandra Desi, niatnya tumbuh? Karena dia dikelilingi para asatis. Ada Habib Mahdi, ada Ustadz Kemas Ali, ada Habib Gasim, ada Ustadz Masfurah, ada Ustadz Solhas. Yang tak saya sebutkan jangan tersinggung, saya tak ingat. Jadi mereka ini dikelilingi para asatis yang Ali, ada Habib Gasim, ada Ustadz Masfurah, ada Ustadz Solhas.
Apapun ibu, kalau tak izin suami takkan terwujud. Bang, aku mau pakai jilbab. Jangan, aku tak setuju kau pakai jilbab. Aku mau rambut kau makan macam sarang tawon, warnanya merah kuning kelabu. Ibu-ibu yang dapat laki macam Fir'aun, mudah-mudahan dapat hidayah. Amin. Kalau udah kita doakan tak juga dapat hidayah, mudah-mudahan tenggelam macam Fir'aun. Jangan diaminkan Pak, nanti mati lakinya, sanggup Bapak? Jadi di balik istri yang bisa bangun masjid, itu ada support dari suami yang luar biasa. Mudah-mudahan keluarga ini keluarga yang diberikan Allah ketenangan zahir dan batin. Anak menantunya dijadikan soleh dan solehah, keturunannya baik-baik sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang 50 menit. Tadi saya sampaikan jam 8.15, sekarang jam 9:05. 50 menit saya bedah buku ini, yang besar-besarnya, yang halus-halus, yang kecil-kecilnya kita baca masing-masing di rumah. Simpan buku ini di rumah, Bu. Nanti anak bapak, anak ibu akan membaca dan mereka akan melakukan yang sama. Mudah-mudahan anak kita membangunkan masjid untuk kita insyaallah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Puncak acara kita malam ini bukan pada bedah bukunya, bukan pada tausiahnya, tapi ada pada doanya. Aminkan doa Habib kita, aminkan doa guru kita, aminkan doa ustaz kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini akan dipimpin oleh kami hormati Al-Ustaz Al-Mukarram Habib Hashim Al-Tahir sebagai dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, jadikan manfaat dari ilmu yang kami dapatkan hari ini. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Tambahkan lagi ya Allah ilmu yang manfaat dalam kehidupan kami. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Jadikan diri kami dan keluarga kami paham dengan syariat-Mu. Wa gharabatil lana fi dinina. Jadikan kami dan keluarga kami selalu berjalan dalam keridhaan-Mu. Allahumma hadina bihuda. Ya Allah, berikan kami hidayah dengan hidayah petunjuk-Mu. Waj'alna mimman yusari'u fi ridha. Jadikan kami ya Allah hamba yang cepat menuju keridhaan-Mu. Wala tuwallina waliyan siwa. Jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan sesuatu selain daripada-Mu. Jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan harta. Jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan jabatan. Wala taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Dan jangan kau jadikan kami ya Allah hamba yang selalu lalai dan selalu bermaksiat kepada-Mu. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta
Ya Allah, jangan kau biarkan diri ini penuh dengan dosa kecuali kau ampuni ya Allah. Wala hamman illa farajatah. Jangan kau biarkan kami hidup dalam kesedihan kecuali kau gantikan dengan kegembiraan. Wala maridan illa syafaitah. Jangan ada penyakit pada diri ini kecuali kau sembuhkan ya Allah. Wala aiban illa satarta. Jangan ada kekurangan pada diri kami kecuali kau tutupi ya Allah. Wala hajatan illa qadaitaha ya rabbal alamin. Tidak ada hajat-hajat kami ya Allah pada malam yang penuh barakah ini kecuali semua kau kabulkan ya sari'ar ridha. Ya Allah, kau yang cepat menuju keridhaan. Ighfir lima la yamliku illa du'a. Ampuni kami yang tidak punya kekuatan, tidak punya senjata kecuali doa. Fa innaka fa'alun lima tasya. Sungguh kau dapat melakukan apa yang kau kehendaki. Ya manis muhud dawa. Wahai Allah yang namamu merupakan obat, wa dzikruhu syifa. Zikir kepadamu merupakan kesembuhan. Wa ta'atuhu ghniyan. Taat kepadamu merupakan kekayaan. Salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma anta waliyyu ni'matina. Ya Allah, engkau Tuhan yang memberikan kenikmatan dalam kehidupan ini. Wa antal qadiru ala talbatina. Dan engkau lah yang menentukan dari semua keinginan kami. Wa ta'lamu hajatana. Cuma engkau yang tahu ya Allah hajat-hajat kami. Fa nas'aluka Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin. Kami meminta memohon kepadamu ya Allah dengan keberkahan Nabi Muhammad, dengan keberkahan keluarga Nabi Muhammad. Lamma yassarta umurana wa umurahum. Semoga kau berikan kemudahan dari setiap pekerjaan kami dan pekerjaan saudara-saudara kami. Walamma qadaita hajatana wa hajatahu. Kau mudahkan, kau sampaikan semua hajat-hajat kami dan hajat saudara-saudara kami. Walamma syafaita mardana wa mardahum. Engkau berikan kesehatan, kesembuhan pada diri kami dan kesehatan, kesembuhan pada saudara-saudara kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau sesatkan lagi kami. Ba'da iz hadaitana, setelah saat ini kau memberikan kami hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah. Kepadamu kami mengharapkan rahmat. Innaka antal wahhab. Sungguh kau maha pemberi karunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baik, mohon izin kita menyerahkan secara simbolis dari Ibu Ketua kepada Ustaz Abdul Somad. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita pada malam hari ini dijawab Allah Subhanahu wa taala.